wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur PT Emerald Indonesia Transpublika, Bapak Ghazali Tamsan SPD MH. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Hendra Wulan SE MH. Dan yang kami hormati para Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karena rahmatnya kita dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini dengan topik metode Delphi. Bagaimana terkait metode Delphi ini, apa, bagaimana, dan eh, siapa, dan 5W1 hanya bisa terjawab akan dibahas nanti lebih lanjut oleh narasumber kita. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan riwayat kurikulum vitae dari narasumber kita. Bapak Dr. Hendra Wulan SEM MHan merupakan Letko CKU dengan NRP 636813. Beliau lahir di Jakarta pada 30 November 1970. Jadi sebentar lagi akan berulang tahun ya Pak. Ya. Beliau aktif melakukan publikasi jurnal internasional maupun jurnal nasional. Beliau juga memegang hak cipta atas sistem aplikasi pengambilan keputusan dengan pendekatan Delphi. Kemudian aplikasi pengambilan keputusan melalui metode AHP berbasis web. Beliau juga telah memperoleh bintang jasa. Ada banyak sekali Bapak Ibu, mungkin saya sebutkan beberapa di antaranya, yaitu UN Medal UNASOM 2, Satya Lencana Santi Dharma, Satya Lencana Veteran Pasukan Perdamaian. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Kemudian beliau juga telah melakukan berbagai macam penugasan, diantaranya pernah di Somalia, pasukan Garuda ke-13. Beliau juga pernah ditugaskan di Ditjen Renhan Kemhan, dan juga pernah ditugaskan di Rorenku Setjen Kemhan. Baik, itulah riwayat singkat dari Bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk mengupas lebih jauh mengenai topik kita, metode Delphi, oleh karenanya, waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Hendra Wulan. Kami silakan. Terima kasih Mbak Aftari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mengundang kami, Pak Ghazali dari Profesor ID, Mbak Aftari sebagai moderator hari ini, serta kawan-kawan semua yang hadir hari ini. Terima kasih kita bisa ngobrol dan saya sifatnya sharing aja, sharing pengetahuan. Belum tentu juga semuanya paling lengkap. Saya yakin orang-orang yang ikut Zoom hari ini orang-orang hebat semua Ghazali. Jadi saya juga mencari masukan dari kawan-kawan dan itu merupakan kebahagiaan buat kita bisa bersilaturahmi lewat Zoom. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih intens kita untuk menjalin silaturahmi. Bisa di share screen, Mbak? Sudah Sudah, terlihat share sudah screen-nya? Pak. Sudah Sudah Pak. ya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan bicara tentang pengambilan keputusan dengan pendekatan metode Delphi. Nanti ada beberapa topik yang akan kita bicarakan hari ini. Pertama nanti masalah kita pengantar, apa itu keputusan, bagaimana pendekatan pengambilan keputusan, tekniknya, metode, definisi, aplikasi, proses sampai dengan nanti penggunaan Delphi itu sendiri, berdiri sendiri atau digabung dengan SWOT atau digabung dengan HP. Kemudian kalau definisi keputusan menurut Robin, adalah pilihan yang dibuat dari dua atau lebih alternatif, sedangkan menurut Stoner, pemilihan di antara alternatif-alternatif. Kemudian menurut Morgan, adalah sebuah kesimpulan yang dicapai sesuai dilakukan pertimbangan yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan. Kalau demikian, bisa kita katakan bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Kemudian pengambilan keputusan menurut Usman adalah proses memilih sejumlah
alternatif menurut Higgins adalah kegiatan yang paling dari semua kegiatan karena pimpinan di dalamnya pimpinan terlibat. Kemudian menurut Salusu bahwa proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses ini menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Demikian, pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau untuk digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Pendekatannya dalam suatu proses pengambilan bisa menggunakan intuisi, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh, berarti berdasarkan kepada pengalaman dari si pengambil keputusan, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, itu lebih berdasar kepada intuisinya. Kedua, mungkin selain intuisi juga berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memberi manfaat bagi pengetahuan praktis. Permasalahan di satu sisi diselesaikan di sisi lain dan mungkin itu bisa memberikan manfaat di tempat yang lainnya. Kemudian berikutnya berdasarkan fakta, bahwa pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan sehat, solid, dan baik. Berarti ada proses pengumpulan data, fakta yang dikolaborasikan untuk menghasilkan suatu keputusan. Kemudian wewenang, bahwa pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukan. Berarti bicara kepada posisi strukturalnya. Berikutnya adalah rasional, itu keputusan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk menghasilkan hasil atau nilai dalam batas skala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran apa yang diinginkan. Kemudian teknik pendekatannya bisa brainstorming, bahwa sekelompok orang kumpul membahas suatu permasalahan yang tidak terlalu rumit, kemudian diskusi, semua orang diharapkan terlibat, memberikan partisipasi pandangannya dan diambil suatu kesimpulan. Berikutnya adalah sinektik, yaitu seorang di antara kelompok beserta sebagai selaku pimpinan diskusi. Berarti ada satu orang diskusi, kemudian ada pakar yang lain, ada ahli, membahas suatu permasalahan, kemudian menggabungkan antara fakta, pendapat ahli, dari teori yang ada, kemudian diambil keputusan. Atau juga bisa berdasarkan consensus thinking, yaitu orang-orang yang terlibat bersama-sama harus sepakat dengan hakikat, batasan, dan dampak suatu situasi problematik yang dihadapi. Sepakat pula tentang teknik dan model yang hendak digunakan untuk mengatasinya. Berarti ada kesepakatan di awal, prosesnya, apa yang diambil, metodenya apa. Jadi sebelum keputusan, dicarikan dulu metode yang paling tepat yang akan disepakati, yang akan digunakan. Kemudian bisa juga metode DLP, misalnya, digunakan untuk mengambil keputusan meramal masa depan yang diperhitungkan akan dihadapi organisasi. Jawaban tersebut di atas gunakan beberapa putaran. Pengedaran daftar pertanyaan dan analisa oleh beberapa ahli dihentikan apabila telah diperoleh bahan tentang ramalan kemungkinan terjadi suatu peristiwa di masa depan. Jadi ada konsensus, kesepakatannya antara putaran 1, 2, 3, kita mau di 4%, 5%, boleh berhenti apa tidak. Jadi keputusannya ada di proses peneliti orang yang akan mengambil keputusan. Berikutnya adalah pakai Facebook bowling, yaitu sekelompok pengurusan untuk duduk pada suatu lingkaran, dan di tengah lingkaran ditaruh sebuah kursi. Seseorang duduk di kursi hanyalah dia yang boleh bicara untuk mengungkapkan pendapat dan gagasan tentang suatu permasalahan. Para anggota lain mengajukan pertanyaan, pandangan, dan pendapat. Jadi lebih pada sentralistik. Berikutnya adalah didactic interaction yang digunakan untuk suatu situasi yang memerlukan jawaban ya atau tidak. Dibentuk dengan dua kelompok, dengan satu kelompok mengungkapkan pendapat yang bermuara pada jawaban ya dan kelompoknya pada jawaban tidak. Jadi semua pro kontra dicatat, diteliti mana yang lebih fleksibel, mana yang lebih mungkin diambil keputusan. Bisa juga collective bargaining, itu ada para pihak yang bertolak belakang suatu masa duduk meja, saling memberikan pendapat, saling argumen, dan saling keterbukaan berdasarkan data dan informasi, sehingga memperkuat posisinya antara para pihak dalam proses tawar-menawar yang terjadi. Berikutnya adalah teknik partisipatif. Teknik partisipatif dalam keputusan merupakan gaya kepemimpinan demokratis dan kebanyakan berorientasi pada perilaku para pesertanya.
Terakhir adalah teknik pengambilan keputusan kelompok, yaitu kemajuan yang terjadi dalam keputusan kelompok selama urutan belakang ini dikarenakan ada teknologi sistem manajemen dan sistem pengambil keputusan DSS menggunakan teknologi informasi. Jadi keputusan berdasarkan data-data diolah oleh sistem informasi, kemudian hasilnya itu menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang hari ini kita bicarakan dari teknik-teknik yang banyak itu, kita akan membicarakan tentang metode DLP, bahwa DLP itu dikembangkan sejak tahun 1950 oleh perusahaan RAND Santa Monica, California, pada sebuah penelitian operasional. Golden Book 1991 menyebutkan bahwa nama DLP secara sengaja diciptakan oleh Kaplan, seorang guru besar filosofi USC LA yang bekerja pada perusahaan RAND, dalam upaya penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan prediksi ahli dalam membuat kebijakan yang berdampak kepada masa depan. Kemudian definisi metode DLP adalah proses dalam kelompok melibatkan interaksi antara peneliti dan sekelompok ahli terkait topik tertentu untuk mendapatkan konsensus dengan menggunakan proses pengumpulan informasi yang sistematis. Kemudian menurut Katz, metode ini membutuhkan penilaian tentang hal yang kompleks ketika informasi yang tepat tidak tersedia. Kemudian metode DLP berguna pada saat pendapat dan penilaian dari para ahli dan praktisi dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian aplikasi penggunaan DLP menurut Linstone, satu adalah mengumpulkan data terkini dan historis yang tidak tersedia dan atau tidak akurat. Dua adalah mengevaluasi kemungkinan pilihan alokasi anggaran. Ketiga, mengkaji pilihan alternatif kota dan regional. Empat, merencanakan kurikulum perkuliahan, menyusun model pendidikan, memetakan pro dan kontra terkait pilihan kebijakan. Tujuh, mengkaji prioritas suatu pilihan. Itu beberapa aplikasi yang digunakan di bidang-bidang tertentu. Kemudian alasannya, bahwa masalah yang ada tidak bisa diselesaikan secara metode analisis empiris, namun lebih kepada penilaian subjektif secara kolektif dari para narasumber. Dua, adalah dibutuhkan beberapa orang untuk berkontribusi memberikan penilaian pada masalah kompleks yang merepresentasikan perbedaan latar belakang dan pengalaman. Tiga, dibutuhkan lebih banyak orang untuk bisa berinteraksi tatap muka. Empat, tidak mungkin waktu dan biaya untuk melakukan pertemuan rutin. Dan lima, adalah proses komunikasi kelompok dapat meningkatkan efisiensi pertemuan. Kemudian ini tahapan-tahapannya. Kalau menurut Fiver, satu, kuesioner pertama dikirimkan kepada panelis ahli. Kemudian hasil kuesioner pertama dikirimkan untuk dievaluasi dan untuk mendapatkan penilaian lagi dari para panelis. Dan ketiga, kuesioner diberikan kembali dengan informasi mengenai hasil penilaian panelis dan hasil konsensus. Kemudian berikutnya adalah menurut skill tahun 75 ini, mengidentifikasi anggota kelompok yang konsensus pendapat yang dibutuhkan, meminta setiap anggota untuk menuliskan tujuan atau isu-isu yang berkaitan dengan tujuan yang diharapkan. Tiga, setiap anggota diminta untuk memberikan penilaian dari hasil rekapan pertama, kemudian dikompilasi, di-feedback, kemudian diberikan lagi. Kemudian menurut Brooks itu ada 8 langkah, mulai mengidentifikasi, menanyakan kesediaan panelis untuk terlibat dalam suatu panel, mengumpulkan masukan dan isu-isu khusus dari setiap anggota, menganalisis data dari semua panelis, mengkompilasi informasi ke dalam kuesioner baru, menganalisis masukan baru, meminta setiap panelis untuk menganalisis, dan terhadap menganalisis input dan informasi pendapat. Kemudian key-nya yang utama keberhasilan ini adalah satu, anonim, artinya dari para identifikasi anggota panelis dinyatakan secara tertutup. Slide-nya belum berubah, Pak. Ya, Slide-nya masih slide 5. mesti slide 5 ya? Iya. Ya, Maaf. belum bergeser maksudnya. Di layar Iya. saya sudah bergeser sebentar. Maaf. Jadi, Kita coba dicek ulang lagi. Mohon maaf, saya lanjut. Tadi di layar saya sudah lanjut. Slide-nya lanjut. Sebentar, kami cek lagi.
Ini sudah berubah belum, Mas? Slide 12. Belum. Belum, Belum. Pak. Mungkin di slideshow saja, Pak. Ini kami udah slideshow, di layar kami sudah slide 12 ya. Oh, di sini, di tampilan sini nggak slideshow. Nah, sekarang baru slideshow. Nah, Slideshow, tapi di judul aja. sebentar, kita ada delay waktu sebentar, Mas ya. Saya buka lagi sebentar waktunya. Ya, udah bergerak layarnya belum? Ini tampilannya Tidak ada. Belum ada, Pak. ada. Sebentar. Kalau sekarang Masih loading menuju slideshow sih, Pak. masih saya Udah coba. ada. Ini di halaman Ada, 5, ini halaman 6. Mau konfirmasi dulu. Betul. Saya masih di halaman 5, Pak. Kalau di saya masih halaman 5, Bapak. Ya, di kita 5. Nah, ini mulai bergeser. 7. Oh ya, udah mulai, Pak. Terus Sudah, Pak. sebentar. Oke. Ini slideshow-nya di halaman 6. Ya, sudah, Pak. Ini 7. Sudah. Oh, belum. Kalau slideshow Ah, belum. Masih Tapi 6, Pak. Sepertinya Berarti kalau di slideshow nggak bergerak ya iya, layarnya betul, ya. Bapak. Jadi saya Betul, nggak Bapak. usah slideshow kalau gitu, di Betul, ini aja, betul. Betul, di Bapak. manual saja. Siap. Oke, makasih. Jadi ini ada beberapa teknik yang disampaikan. Kalau sekarang bergerak ya, sekarang dah. Berarti nggak usah pakai slideshow kita. Jadi Bergerak, karismatik Pak. sekarang di halaman kita 13 ini. Mohon konfirmasinya. Udah sama ya, Iya, Pak. karakteristik Iya, ya. metode DLP. Nah, Oke. semua. Oke. Jadi karakteristik yang pertama bahwa DLP itu harus anonim, artinya para panelis itu tidak mengetahui satu sama yang lain. Hal ini dilakukan supaya tidak ada group thinking, tidak ada satu mempengaruhi dengan yang lainnya, atau juga tidak boleh ada satu yang lain. Kalau kita orang timur nih, pakai gitu. Jadi nggak boleh. Jadi semua orang berkarakter bebas, sehingga namanya harus disembunyikan. Keduanya ada kontrol feedback, artinya dengan adanya kontrol tersebut memungkinkan interaksi antara anggota panelis untuk mengurangi distorsi. Interaksi tersebut terjadi pada setiap tahapan, di mana hasil tahapan sebelumnya akan diberikan pada Iya, tahap. Mbak, yang ganti apa tuh? Itu langsung jangan datang. Ganti nomor. Ketiga, Yang karakteristik ada yang belum di-mute ya. Bapak. Panitia aja di unmute. Iya, ini Panitia sudah diperiksa. semuanya. Ya. Oke, Silakan, bisa Bapak. kami lanjutkan. Berikutnya adalah respon kelompok secara statistik, artinya penilaian kelompok dinyatakan sebagai rata-rata statistik dari penilaian anggota panelis, di mana penilaian setiap anggota panelis tercermin dalam respon terakhir. Kemudian kelebihannya DLP, satu masalah yang ada tidak bisa diselesaikan secara metode analisis empiris, dibutuhkan beberapa orang berkontribusi memberikan penilaian pada masalah, dibutuhkan lebih banyak orang untuk bisa berinteraksi tatap muka, tidak memungkinkan waktu dan biaya untuk melakukan pertemuan rutin. Berikutnya adalah proses komunikasi kelompok dalam metode ini dapat meningkatkan efisiensi pertemuan, perbedaan pendapat antar individu yang kuat sehingga proses komunikasinya diperlukan aturan, dan terakhir adalah heterogenitas dari partisipan harus bisa dipastikan untuk menjamin validitas. Nanti detailnya waktu kami jelaskan, yang implementasi akan terjelaskan. Kemudian menurut Helmar, bahwa konsensus akan konvergen mencapai satu kesepakatan penilaian dari para panelis. Metode ini sangat mudah digunakan, tidak dibutuhkan kemampuan statistik yang rumit dalam merancang, mengimplementasikan, dan menganalisis. Metode ini juga menghindari adanya group thinking, yang terlihat adanya dominasi satu atau dua orang dalam kelompok, dan kekuatan dari metode ini juga adalah adanya fleksibilitas. Kemudian
menurut Lindston, ada juga kelemahan dari DLP ini. Satu, adanya memaksakan pandangan dan anggapan dari suatu permasalahan kepada responden, menganggap bahwa DLP bisa menjadi pengganti untuk semua komunikasi manusia. 3, kesalahan dalam melakukan, menyimpulkan, dan merepresentasi hasil respon kelompok. 4, mengabaikan dan tidak mengkaji lebih lanjut perbedaan pendapat. 5, memahami bahwa metode DLP menuntut partisipasi total. Kemudian menurut Barnes, bahwa penilaian adalah berasal dari kelompok yang mewakili masyarakat, tendensi untuk mengeliminasi posisi pendapat yang ekstrim, seharusnya tidak dipandang sebagai solusi total bahwa DLP ini. Kemudian 4, membutuhkan keahlian dalam komunikasi tertulis, dan 5, membutuhkan waktu dan komitmen dari responden. Kemudian bahwa validasi informasi yang dihasilkan dari metode DLP sangat bergantung pada panelis ahli yang terlihat dalam panel, dan komposisi dari panelis berhubungan dengan validitas dari hasil penelitian. Jadi kalau Anda yang sebagai peneliti, berarti narasumber itu harus ada misalnya dari praktisi, kemudian ada pengamat, kemudian dari birokrat, teknokrat, dan itu komposisinya harus berseimbang. Dan dari sisi mungkin pengalaman juga yang berbeda, sehingga hasilnya heterogenitasnya akan kebentuk dengan data. Tetapi kalau homogen, mengambil para panelisnya, nanti hasilnya menjadi kurang bagus. Itu yang harus kehati-hatian. Kemudian menurut Dalkey dan Helmar, membuktikan bahwa secara statistik metode DLP ternyata cenderung tidak hanya konvergen, tetapi juga konvergen ke arah yang benar. Artinya kesepakatan yang dihasilkan adalah mendekati kesepakatan kebenaran. Kemudian ini yang saya lakukan, misalnya pada waktu bikin simulasi. Pertama, kita harus mengidentifikasi pakar yang terlibat dalam proses DLP. Kemudian kita mengumpulkan informasi dari para pakar terkait isu tersebut. Artinya para pakar yang kita minta adalah para pakar yang bidangnya sesuai dengan hal yang akan kita tanyakan. Jadi kalau misalnya bidangnya pertahanan, ya pakarnya pakar pertahanan gitu. Jadi itu yang harus hati-hati mengumpulkan informasi dari pakar. Kemudian kita merencanakan dan pengembangan kuesioner, mengirimkan kuesioner kepada kelompok panel untuk memberikan respon, mengadministrasi respon dan mengkonfirmasi respon, dan terakhir menggunakan informasi hasil konsensus untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam perencanaan. Ini kami contoh misalnya dalam pengembangan model manajemen pertahanan. Kemudian dalam metode ini akan verifikasi, klarifikasi, dan validasi variabel oleh pakar. Nanti definisi pakar sendiri adalah informal, spesialis di bidangnya, atau sering memiliki pengetahuan atau pengetahuan mengenai subjek secara spesifik. Pakar yang harus dipertimbangkan, 1, pakar yang dilibatkan memiliki atau menerima dampak langsung dari keluaran penelitian dan akan terus terlibat dalam DLP. Jadi dipastikan pakar itu terdampak dari keputusan yang akan diambil, dan dia akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan metode DLP sejak putaran pertama sampai putaran akhir. Jadi perlu komitmen dari para pakar. 2, pakar tidak boleh memihak atau sehingga informasi yang diperoleh mencerminkan pengetahuan dan persepsi saat ini. Metode ini menghindari group thinking yang terlihat adanya dominasi 1 atau 2 orang dalam kelompok. Kemudian kekuatan dari metode ini juga adanya fleksibilitas, tidak ada ketentuan jumlah pakar pada metode DLP, namun bisa memperhatikan ketelitian desain yang dipilih, waktu pengumpulan data yang dipilih, kompleksitas masalah, ketersediaan sumber daya, jangkauan keahlian pakar, dan relevansinya terhadap perspektif yang kita buat. Kemudian pembuatan isi dari jarak pakar tentukan berdasarkan kebutuhan, mengembangkan pertanyaan yang dimengerti responden. Kemudian kuesioner pertama berisikan bagian-bagian yang diidentifikasi dan komentar dibuat dengan jelas dan dapat dimengerti. Kemudian kuesioner kedua menggunakan ringkasan dari hasil kuesioner pertama, kemudian diminta konfirmasi lagi kepada para panelis, bisa 2, 3, jadi tergantung konsensusnya dari para panelis. Kemudian metode LP tidak menghasilkan jawaban benar atau salah yang definitif, melainkan menghasilkan opini atau pendapat ahli yang valid. Nah, sekarang dari teori itu kita gunakan disimulasikan. Ini yang haki yang kami punyai, yaitu sistem aplikasi pengambilan keputusan dengan metode DLP. Ini adalah hakinya. Kemudian bagaimana
langkah berikutnya. Setelah kita mengumpulkan para pakar, kemudian membuat daftar list pertanyaan, kemudian list pertanyaan disepakati oleh pakar, kemudian diskusi awal dengan para pakar terkait dengan isu. Setelah diskusi dengan para pakar, pandangan pendapat, setelah itu kita kirimkan pertanyaan. Kebetulan pertanyaan yang kami kirimkan itu langsung online, jadi para pakar kita berikan username dan password. Nah, di sini ada username, password, para pakar dikasih username dan password. Jadi pakar satu dengan pakar yang lain dia tidak mengetahui siapa sih sebenarnya yang diajak diskusi gitu. Tadi karena sifatnya harus anonim. Nah, hasilnya seperti apa? Ini adalah misalnya waktu kami menentukan ancaman terhadap bangsa Indonesia, ada instrumen jenis ancaman militer, ada jenis ancaman non-militer. Panelisnya waktu itu kami menggunakan 9 panelis. Ada 9 panelis. Kemudian angka ini adalah kita memberikan skala 1 sampai 9. Misalnya untuk ancaman agresi perang terbuka, itu dia memberikan nilainya 5, dari perang akan terjadi sampai kemungkinan perang tidak mungkin terjadi, 1 sampai 9. Jadi semakin angkanya besar, potensi perangnya akan terjadi. Ada yang memberikan 5, 3, 8, 3, 7, 5, 4. Kemudian rata-ratanya 4,67. Kemudian standar deviasinya adalah 1,94. Kemudian Q1-nya, kuartil 1-nya 3, kuartil 2-nya 5, kuartil 3-nya 5, kemudian interval rank-nya adalah 2. Nah, di sini yang harus kita lihat evaluasi. Standar deviasi itu tercapai konvergen, manakala standar deviasinya di bawah 1,5, maka dia dikatakan konvergen, artinya disepakati. Tetapi kalau di atas 1,5, berarti itu tidak disepakati, artinya divergen. Kemudian untuk interval rank, itu Q3 dikurangi Q1, itu angkanya harus di bawah 2,5. Kalau interval rank itu di bawah 2,5, itu artinya tercapai kesepakatan konvergen. DLP akan mencapai konsensus manakala standar deviasinya konvergen dan interval rank-nya konvergen. Itu menjadi kesepakatan para pakar. Jadi kedua-duanya, standar deviasi dan interval rank-nya harus konvergen. Manakala salah satunya divergen, berarti itu tidak menjadi kesepakatan. Jadi kalau kita dilihat, ronde 1 ini yang tercapai kesepakatan adalah spionase, itu ancaman. Konvergen berarti menjadi kesepakatan. Kesepakatan yang berikutnya adalah sabotase, aksi teror bersenjata, kemudian perang saudara. Kemudian bencana alam, itu peringkatnya paling tinggi, 8,89, dan itu disepakati konvergen. Perompakan segala macam. Nah, ini adalah perhitungan dari DLP yang dihasilkan dari sistem aplikasi. Jadi waktu itu kami memberikan waktu ke para pakar mengisi ini 1 minggu. Putaran pertama kami berikan waktu 1 minggu. Beliau memberikan hasilnya dengan alasan-alasannya. Sehingga pada waktu kita, kalau di pengujian, ini pendapat siapa, kita tinggal ambil referensinya menurut profesor ini gitu. Nah, ini hasil-hasilnya. Ini tampilan bentuk yang lain, jadi langsung kelihatan, oh berarti ancaman militer yang paling tinggi adalah di skala 8 adalah spionase aktual, berarti sedang terjadi. Kategorinya apa? Sangat mengancam. Inilah, seperti ini contoh kasusnya. Ini tampilan dalam bentuk yang lain, atau kita bikin dalam bentuk bagan. Lembagaan seperti ini. Aksi teror, itu masuknya kelompoknya di angka 8, aksi teror dan bersenjata spionase. Sabotase itu di sedikit mengancam. Potensi ancaman ini. Nah, jadi posisi-posisi ini yang akan diambil keputusan. Hasil ronde pertama ini kita kembalikan lagi ke para pakar. Sehingga para pakar bisa tahu hasil ronde pertama apa sih hasilnya.
Kemudian setelah tahu ronde pertama, beliau akan membaca alasan-alasan panelis yang lain kenapa dengan nilai 5, kenapa hasil 6. Setelah itu kita lanjutkan kepada ronde kedua. Ronde kedua, nanti para pakar bisa mempertimbangkan hasil dari ronde pertama, atau beliau tetap dengan pendapatnya, atau mungkin melihat ada pendapat dari panelis yang lain berubah cara penilaiannya. Itulah kita laksanakan nanti putaran ronde kedua. Nanti beliau mengisi data lagi, mengkonfirmasi lagi. Ini yang kami sampaikan tadi, hasil ronde pertama diberikan kepada pakar sebagai bahan pertimbangan para pakar sebelum mengisi jak pakar kedua. Kemudian para pakar mengisi kemenjak pakar melalui sistem aplikasi yang disediakan. Nah, setelah itu kita bandingkan hasil ronde 1 dengan hasil ronde 2. Hasil ronde 1 ini untuk ancaman militer, kemudian di bawahnya untuk ancaman non-militer. Ronde 1, hasil ronde 2. Ternyata hasil perbandingan kita bandingkan bahwa ancaman militer ronde 1 yang aktual itu 4, ronde kedua adalah 4, berarti tetap tidak ada perubahan. Ancaman potensial 4 menjadi 4, tetap berarti tidak ada perubahan. Ancaman non-militer ada yang berubah. Aktualnya 31, hasil kedua menjadi ada 30 yang disepakati, dari 31 disepakati menjadi 30. Perubahan tentang kesenjangan sosial. Yang potensial bertambah di 8 jadi 9. Jadi dari data tersebut kita bikin persentase bahwa yang berubah hanya 1 ancaman. Artinya lebih kurang hanya 2%. Berarti 98% itu tidak berubah. Di sana DLP kita menggunakan rata-rata adalah bahwa perubahan itu harus di bawah 5%. Manakala perubahannya di bawah 5%, berarti karena ini nilainya di bawah 5%, DLP selesai di ronde kedua. Tapi kalau misalnya nanti hasil perbandingan 1-2-nya di atas 5%, berarti kita harus melakukan lagi ronde ketiga. Mencari kesepakatannya di situ. Nanti kalau ketiga stop di bawah 5%, berarti Anda berhenti di putaran ketiga. Itu DLP sistemnya di situ. Jadi persentase antara perbandingan yang pertama dengan yang kedua. Ini penggunaan DLP untuk langsung menjadi dasar pertimbangan. Mungkin nggak kalau DLP digabung dengan metode yang lain? Ini yang kami lakukan. DLP kita gabungkan dengan SWOT. Pada waktu DLP, kita pasti akan bicara sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada waktu orang bikin SWOT, menentukan SWOT-nya ini pasti mencari referensi, teori, segala macam, dan itu menjadi bahan diskusi dengan penguji itu paling lama di situ. Tetapi kami waktu itu menggunakan DLP dulu. Jadi apa yang disepakati kekuatan kelemahan itu sudah disepakati itu berdasarkan sistem DLP. Sehingga hasil DLP ini yang SWOT baru masuk ke analisis SWOT-nya. Tetapi begitu ada pertanyaan, hasil variabel-variabel yang dihasilkan berdasarkan hasil DLP. Jadi itu lebih kekuatan begitu ada pertanyaan dari penguji segala macam, itu dasarnya apa? Menjadi kekuatan variabelnya apa saja? Itu sudah dihasilkan berdasarkan dari metode DLP. Jadi itu. Kemudian sehingga SWOT itu, karena tadi di DLP itu sudah ada angkanya, nah ini sudah ada angka-angkanya, tinggal dimasukkan di SWOT. Begitu dimasukkan di SWOT, tinggal kelihatan strateginya pakai yang mana, strategi 1, 2, 3, 4. Tergantung dari itu, sehingga memudahkan orang menggunakan SWOT. Jadi SWOT-nya, datanya digunakan DLP, angka di DLP sudah ada angka, masukkan ke dalam perhitungan SWOT, nanti langsung ketahuan di variabel mana yang digunakan yang menjadi kekuatan, menjadi kelemahan, peluang, dan ancaman. Dengan demikian, SWOT kita langsung masukkan angka, perhitungan akan muncul strategi apa yang paling tepat yang akan digunakan. Berikutnya adalah kombinasi berikutnya adalah
Penggabungan berikutnya adalah DLP digabung dengan AHP. Pada waktu AHP yang terjadi diskusi panjang adalah bagaimana kita menentukan kriteria, subkriteria, dan alternatif pada sesuatu hal yang belum pasti. Misalnya kalau AHP menentukan mobil mana yang Anda pilih, itu udah jelas bisa CC-nya, warnanya, harganya, itu menjadi kriteria. Di bawahnya di subkriteria. Karena itu sesuatu yang pasti. Bagaimana menentukan misalnya tadi model pertahanan yang bagus atau model apa yang bagus, sesuatu yang kriteria subkriterianya itu belum ada yang pasti. Berarti kita harus menentukan kriteria. Subkriteria dan alternatif inilah digunakan dulu, pengalaman kami, menggunakan DLP. Jadi kalau kita mau bikin model, apa sih kriteria yang paling cocok untuk menentukan model, apa subkriterianya, ini kita DLP-kan dengan para pakar. Setelah disepakati dengan para pakar, DLP ini barulah kita merancang AHP-nya, penentuan kriteria, subkriteria, dan alternatif. Sehingga pada waktu ada pertanyaan, kenapa kriteria itu muncul, kenapa subkriteria itu muncul, itu berdasarkan sistem DLP yang disepakati oleh para pakar. Itu adalah yang beberapa hal yang sudah kami gunakan. DLP bisa digunakan secara berdiri sendiri, atau DLP digunakan untuk lebih lanjut dalam penghitungan menggunakan analisis SWOT, dan DLP juga digunakan dengan AHP. Dan tidak menutup kemungkinan DLP juga digabungkan dengan metode-metode yang lain. Ini gambaran penggunaan DLP, kemudian tata caranya, gambaran besarnya seperti itu. DLP memang sengaja ringkas, kita biar lebih banyak diskusinya. Jadi DLP adalah sesuatu hal yang enak dan digunakan, mudah digunakan, perencanaannya yang agak susah, sama pakar yang harus hati-hati. Kemudian pertanyaan, sistem aplikasi ini sudah digunakan oleh siapa? Betul, kalau untuk DLP sudah digunakan oleh beberapa dokter di Unhan, ada juga yang sedang mengambil dokter, termasuk AHP yang punya kami, ada yang digunakan oleh beberapa dokter, ada juga lagi digunakan juga oleh kawan-kawan Prompendus. Jadi sudah ada haki dan sudah digunakan oleh beberapa kawan di lingkungan Unhan. Kalau yang satu lagi kemarin digunakan dari UI, gitu, terkait dengan DLP-nya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Setelah berikutnya kami kembalikan ke moderator untuk kita diskusi, untuk sharing pemikiran, dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Oktari ya. Oktari. Terima kasih Bapak atas paparan materinya. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu ini banyak menyisakan pertanyaan ini dari uraian materi tadi, memantik berpikir kritisnya dalam menganalisis ya Bapak Ibu ya. Jadi karenanya kami buka kesempatan buat Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung, baik menggunakan fitur chat ataupun fitur raise hand yang ada di Zoom ini. Kami silakan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya Apa atau ada mendiskusikan batasan ya, paparan Pak? materi yang disampaikan. Ya, Kalau silakan di Bapak, DLP, Bapak Aang. ya, saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Madura. Kalau saya Pak di Prodi saya itu sering pakai Topsis, AHP, Pasi, SAU, Promete gitu, dan kawan-kawannya. Kalau DLP itu apakah ada syarat tertentu, misalnya expert judgment-nya itu berapa orang gitu Pak? Oke. Atau seperti apa? Bagaimana Pak, akan dijawab langsung atau dikumpulkan dulu pertanyaannya Langsung aja Pak? ya. Oh ya, Jangan silakan Bapak. diharapkan. Terima kasih, Bang. Pak Aang, ya. Bang ya, dari Madura, Mas. Dari Iya. Sulawesi, dari Madura ya Pak? Ya, ya Bu. Terima kasih, Bang. Jadi bahwa di DLP itu jumlah expert itu tidak ditentukan secara khusus Pak, secara teorinya. Nah, tetapi semakin expertnya semakin banyak, varian expertnya semakin banyak, itu akan lebih bermanfaat, Pak. Misalnya kami contoh gini, Pak ya.
waktu kami bikin model manajemen pertahanan. Kami menggunakan 9 expert itu dari 3 sumber yang berbeda, Pak. Dari birokrat 3 orang, dari akademisi 3 orang, kemudian dari pengamat 3 orang. Gitu. Sehingga itu ada variabel heterogenitasnya harus banyak. Itu dibagi 3 klaster. Kemudian dari birokrat kami pisahkan lagi, Bapak. Level mana birokrat yang gunakan? Ada dari Kemhan, ada dari Polri, ada dari TNI, dibedakan lagi. Kemudian levelnya mana yang kami gunakan? Rata-rata kami menggunakan rata-rata orangnya doktor dengan pangkat rata-rata bintang 2 sampai bintang 3. Jadi lebih variabelnya ke situ. Kemudian dari akademisi. Dari akademisi kita gunakan dari beberapa PTN dengan PTS. Misalnya Profesor Ari Bainus dari Unpad. Beliau ahli keamanan nasional. Kemudian juga ada dari TB. Jadi variabel-variabel itu mengatakan seorang expert betul-betul dia expert. Itu kita bisa dilihat dari RH-nya, beliau expert di bidang ini. Pengamat misalnya. Pengamatnya waktu itu yang kami gunakan dalam bikin model adalah Gubernur Lemhanas yang kemarin baru mengundurkan diri ya, Pak Dr. Andi Wijayanto. Itu beliau sebagai narasumber kami. Artinya expert di sini dalam DLP tidak dihususkan jumlahnya berapa, tetapi kami menggunakan kemarin adalah dari 3 klaster besar gitu. Birokrat ada, kemudian dari akademisi ada, kemudian dari pengamat. Dan itu pasti orangnya berbeda dengan cara pandang menilai sesuatu. Heterogenitas itu yang harus kita jaga dan itu tidak boleh menjadi homogenitas. Sehingga DLP tadi salah satu clue-nya adalah expert waktu diisi di tempat aplikasi kami, itu kami punya user password masing-masing. Jadi tidak tahu nih Pak Ang nih, panelis 1 nih siapa nih, panelis 2 siapa gitu. Ya kan? Karena orang timur ada bahasanya pakai nih. Waduh saya membicarain Bapak ini dan enggak. Jadi beliau itu diskusi dalam chat room-nya itu panjang diskusinya, tapi beliau itu tidak tahu sih siapa sih panelis 1, 2, 3-nya. Hanya kami aja waktu yang peneliti yang tahu. Antara beliau tidak ada kami tahu. Jadi penentuan expert itu, integritas expert itu yang akan lebih mendekati titik kesepakatan yang lebih benar. Sesuai dengan dalil kita di bahwa konvergennya kepada kebenaran. Gitu, Pak. Kalau Delphi itu outputnya seperti apa, Pak? Kalau desain support system kan SPK itu kayak AHP, Topsys ataupun digabung gitu kan hasilnya itu rankingan. Kalau Delphi itu seperti apa, Pak? Anunya? Nah, ini kami slide share Mas. Ya. Oh iya, monggo. Delphi aslinya hanya begini, Mas. Ini konsepnya Delphi, Mas. Ya kan gitu. Jadi ini ada instrumen yang apa yang kita tanyakan, kemudian ini jumlahnya berapa panelis, standar deviasinya kuartil 1 interval rank. Kemudian evaluasi, standar deviasi, dan interval rank. Standar deviasi ini tercapai konvergen, artinya kesepakatan, manakala standar deviasinya ini di bawah 1,5, Mas. Gitu. Kemudian interval rank ini tercapai konvergen, manakala interval ranknya itu di bawah 2,5. IR ini adalah hasil pengurangan dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Aslinya Delphi hanya di sini, Mas. Begitu membaca ini, orang akan membacakan, oh berarti yang disepakati oleh ancaman militer itu terkait dengan spionase ini. Konvergen, berarti ini disepakati oleh para pakar. Bencana alam, ini adalah konvergen, berarti itu disepakati oleh para pakar bahwa bencana alam adalah jenis ancaman non-militer. Misalnya yang lain lagi. Demokrasi prosedural, ternyata kalau putaran sama itu tidak disepakati. Karena DPCA-nya divergen, sedangkan interval rank-nya adalah konvergen. Ekstremisme apa? Masih menurut para pakar itu adalah kesepakatan. Ini adalah tampilan yang satu. Kemudian, di dalam sistem itu untuk memudahkan membaca, menganalisis data, kami buat tampilan yang seperti ini, Mas. Lebih mudahkan. Di ranking, yang Mas tadi. Berarti untuk ancaman militer yang paling tinggi adalah spionase. Dia skalanya 8, sifatnya aktual dan sangat mengancam. Kalau untuk non-militer adalah yang paling tinggi adalah bencana alam, sangat mengancam sekali. Kedua adalah wabah penyakit pandemi, skornya 8, aktual. Jadi outputnya seperti ini, Mas.
outputnya. Yang standarnya seperti ini yang di aplikasi yang kami kembangkan dibuat rankingannya seperti ini, Mas. Jadi gampang membacanya, kemudian mana yang harus diambil tindakan. Gitu. Jadi ranking dari ancaman yang paling tinggi, angka 9 sampai ke bawah. Seperti ini, Mas, tampilannya, outputnya. Kemudian ini juga kami buatkan grafik untuk memudahkan. Kalau warna merah itu berarti ancamannya aktual, itu artinya ancaman sedang terjadi. Kalau potensial itu maknanya saat ini mungkin belum terjadi, tapi suatu saat bisa langsung terjadi, gitu. Sehingga kasih kami warna merah, ini hanya sebagai alert aja, ini hasil dari aplikasi. Karena DLP sendiri secara aplikasi belum ada yang membuatnya, sehingga kami kemarin membuat sistem aplikasi DLP, kemudian kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan alhamdulillah kami dapat hakinya bahwa ini bisa digunakan, dan kami orang pertama yang buat bikin sistem aplikasi. Jadi seperti ini, Mas, outputnya, Mas. Terima kasih, Pak. Ada aplikasinya ya, Pak? Ada. Jadi aplikasinya yang kami buat ini real time, Mas. Jadi kalau setiap para pakar mengisi data, kalau hari yang sama semua ngisi, itu kami udah tahu jawabannya, Mas. Ini hak cipta kaminya, nomor 252.783. Ini surat hakinya. Jadi para pakar itu kita kasih username dan password yang berbeda-beda, Mas Aan. Gitu. Dan ini sistemnya web-based, sehingga kalau hari yang sama beliau mengisi, saya udah tahu jawabannya nih, gitu. Tapi kalau kemarin pengalaman kami supaya lebih fair, kemudian tenang beliau memikir, kasih waktunya kemarin 1 minggu, Mas, 1 putaran ini, Mas. Sehingga beliau bisa ngisi, mungkin besok baca lagi berubah. Tapi kami bisa melihat di desktop kami ini hasilnya berapa sih, gitu. Itu, Mas Aan. Yap, terima kasih, Pak Hendra. Terima kasih, sama-sama, Mas. Cukup terjawab ya Pak Aan ya. Baik Bapak Ibu, masih adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kami silakan untuk bertanya melalui fitur chat ataupun menggunakan fitur raise hand. Ya, Sembari- jadi Ayah Bunda, terima kasih yang sudah hadir untuk mengikuti workshop ini di event ini. Untuk operator mungkin bisa sekitar dibantu 60 untuk menit unmute ke ya. depan, S3 nanti akan 4. ada narasumber kita, Ibu Ida Sari. Oke. Bapak, sembari menunggu pertanyaan dari partisipan lainnya, saya ingin bertanya Pak, apakah penggunaan metode DLP ini memungkinkan untuk basis-basis rumpun ilmu eksak gitu Pak, di luar sosial gitu Pak? Kalau sesuatu yang DLP itu prinsipnya mencari kesepakatan, mencari konsensus kebersamaan di antara para pakar. Jadi tidak dibatasi dengan ilmu sosial atau ilmu sakta, tergantung konteksnya, gitu. DLP juga lebih sering digunakan itu adalah di rumah sakit untuk menentukan suatu metode rumah sakit sakta. Tapi menurut para pakar dampaknya ini akan begini. Profesor kumpul kadang-kadang menggunakan konsensus itu, kan gitu. Mana sebenarnya tindakan yang akan diambil yang lebih bagus. Jadi prinsipnya DLP adalah mencari kesepakatan, gitu. Dan kesepakatannya menurut DLP adalah kesepakatan menuju kepada arah yang benar. Jadi tidak dibatasi, ini hanya kebetulan yang digunakan seperti ini, kan gitu. Ya mungkin sementara ini yang banyak menggunakan karena mulainya dari Unhan, jadi banyak kawan-kawan yang dari Unhan, dari UI 1. Jadi kalau yang lain nanti mau kita discuss, nggak ada permasalahan. Jadi pengalaman yang kawan-kawan sudah menggunakan DLP sama AHP itu jarang ditanya prosesnya, ya. Dia hanya bicara bagaimana menganalisisnya, bagaimana bikin kuesionernya, jejak pakarnya. Tetapi output pengalaman lain selama tidak ada, karena satu sistemnya udah teruji dengan ada hakinya, kemudian perhitungan dilakukan oleh sistem. Jadi tidak ada campur tangan dari sisi peneliti. Begitu. Yang orang dikhawatirkan biasanya kalau penguji menanya jangan sampai ada campur tangan peneliti, ya. Kemudian merubah hasil sesuai dengan keinginan peneliti. Itu mungkin kadang-kadang kalau penguji menanyanya di situ, selain validitasnya. Nah,
yang kemarin tampilkan adalah kalau ada kawan-kawan menggunakan SIM aplikasi ini, kita bantu merancang pertanyaannya, perapakannya kita isi, perapakannya hasil, dan hasilnya kita kasih ke peneliti. Yang terjadi adalah tidak ada campur tangan di peneliti, gitu Mbak Oktari. Sehingga kredibilitasnya lebih terjaga, tidak di trial and error, gitu. Dan kalau tahap 1 tadi sudah selesai, misalnya tadi ronde 1 saya kasih waktu para pakar 1 minggu, begitu masuk ronde kedua, ronde 1 kita close, beliau tidak boleh ngerubah data lagi, nggak bisa lagi, udah kita lock, gitu. Nanti kalau ronde 2 clear, ya sudah. Nanti ronde keluar tidak clear, masuk ke ronde ketiga, ronde 2 kita lock. Sehingga narasumber, para panelis tidak merubah lagi angkanya, nggak boleh lagi, gitu. Jadi sesi-sesi itu kita lock, ada pengembangan kalau manualnya seperti itu. Di Bappenas juga pernah menggunakan sistem DLP pada waktu penentuan sumber-sumber pendanaan apa sih yang paling bagus digunakan oleh negara. Banyak sumber-sumber dan itu yang membuat kajiannya itu kawan saya Mas Irlan dari Unpad. Itu dia bikin kajian buat ke Bappenas. Kalau nggak salah Mas Irlan juga udah selesai doktornya dari Belanda deh kalau nggak salah. Kita dulu banyak diskus seperti itu. Jadi metodenya seperti itu. Jadi manakala ada suatu kebuntuan, digunakanlah metode LP. Kadang kita nih, misalnya PKU-nya gini, kadang kita peneliti, ada pakar, kadang si ini ranknya mungkin di bawah kita. Dia ngomong nggak berani tuh, ya kan? Wah, nanti ada seniornya nih nggak berani ngomong gitu. Nah, kalau di LP yang sistem cluster seperti itu, semua orang bebas, karena tadi anonimnya itu. Jadi orang kita mau bicara sama siapa nggak tahu apakah ini panelis 1 Mbak Oktari atau Mas Aang, Mas Kejali atau Mas Ahmad Gus Salim atau siapa nih, kita nggak tahu nih, sengaja dialog seperti itu. Makanya sehingga tidak ada group thinking gitu. Kalau group thinking kan orang pejabat tinggi dia ngomong gitu, yang lain nggak berani ngomong ya gitu, enggak gitu. Itu yang kita bangun konsensusnya seperti itu. Memang pengambilan keputusan DSS itu banyak, pilihannya adalah kita harus memilih pilihan mana, metode mana yang paling tepat untuk menyelesaikan satu masalah. Metode mungkin tepat untuk metode ini, tapi mungkin tidak tepat untuk metode yang lain, karena semua punya plus minus, tetapi yang paling bagus adalah metode mana yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Itulah pilihannya sebenarnya kadang paling sulit dibandingkan metode inti, karena metodenya sudah tahapan semua, metode apapun. Tetapi yang paling sulit adalah memilih metode mana yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Gitu, Mbak Oktari. Oke, terkait panelis dalam panelis yang ada di metode Delphi ini, dia kredibilitasnya juga sudah teruji gitu ya Pak ya. Ya. Meskipun nanti anonim, tapi tidak melunturkan kualifikasinya gitu ya Pak. Iya, itu biasanya kalau kita peneliti itu Mm-mm. atau waktu kita mungkin kuliah atau kita lagi bekerja di kantor, jadi harus disepakati para penelitinya itu. Gitu. Kepakarannya harus diteliti, lihat RH-nya, segala macam tulisannya beliau, pendapatnya beliau itu harus di situ. Jadi DLP itu karena basisnya adalah para expert, benar-benar kita harus mencari orang expert di bidang itu. Kedua, harus kita mencari yang heterogenitas, gitu. Bukan ini heterogen lah. Bukan homogen. Semakin heterogen, semakin banyak orang berbeda pendapat di situ, itu menjadi lebih bagus gitu. Mencari titik kesepakatannya. Jadi jangan mencari pakar, oh ini kayaknya si pakar A, B, C ini pro ke saya, pro masalah ini sama gitu. Jangan. Jadi itu yang tantangannya tuh hati-hatinya pada waktu menentukan expert yang tadi ditanyakan Mas Ang itu. Jadi expert itu benar-benar orang expert itu memang harus dengan latar belakang yang berbeda. Semakin heterogen, hasilnya akan semakin bagus. Semakin expertnya homogen, hasilnya menjadi kurang bagus. Gitu Mbak Tari. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan nih Pak di kolom chat dari Ibu Tuti. Bagaimana cara menggunakan software tersebut? Apakah berbayar atau beli lepas softwarenya Bapak? Oke, Mbak Tuti ya. Iya. Jadi kalau selama ini yang saya lakukan, saya mengajak biar orang yang perlu itu kita discuss, bisa menyelesaikan. Kalau yang selama ini yang saya gunakan itu lisensi saya free dari saya.
Tetapi saya punya tim programming karena sistem aplikasi harus dirubah sesuai dengan parameter yang akan digunakan, ya kan? Nah itu kalau saya yang kawan-kawan itu saya bilang lisensi dari saya free, tapi saya punya tim programming. Kalau mau bicara, bicarakan aja sama tim programmingnya, saya nggak ikutan. Karena dia tim programming, dia adjustment sistem sesuai dengan kebutuhan penelitian. Ya saya bilang silakan aja lah bicaranya dengan anak buah saya lah programming. Tapi secara lisensi dari saya tidak ada. Yang paling kalau untuk peneliti cukup tulis citasinya aja menggunakan itu. Gitu. Itu Bu Tuti ya. Gitu. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Ada pertanyaan lebih lanjut Ibu Tuti? Sepertinya belum ada, Mbak Oktari. Iya. Iya, terima kasih Ibu. Kami silakan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Pak Hendra mungkin ini bukan bertanya ya, cuman ini bisa nggak digunakan kalau untuk sekarang kan lagi mau pemilu nih, untuk menentukan strategi pemenangan pemilu gitu. Kalau itu Gimana sih nih? pengembangannya satu Mas, ya. Apa? Pengembangan. Pengembangannya bisa digunakan gini, karena berbeda basisnya. Kalau ini kan berbasis jajak pakar berarti expert. Oh pakar ya. Ya kalau yang pemilu itu lebih banyak kepada sifatnya random, kan gitu ya. Iya. Nah sekarang Random sampling ya. ya artinya Iya, dua-duanya tidak. sebenarnya bisa Oh iya, digunakan. Jadi betul. satu sisi menurut random sampling masyarakat seperti apa, kan gitu. Kedua bisa saja menggunakan DLP untuk mendapat para pakar siapa sih yang plus minusnya segala macam itu, variabel-variabelnya apa yang disepakati, kan gitu. Kepemimpinan apa yang lainnya bisa saja, kan gitu. Iya, kayaknya Dari ini lebih pakar. ini ya. Kalau seandainya kita memberikan alternatif yang baru, kan sekarang ini kan banyak orang memberikan survei. Survei-survei itu ya dengan random tadi, jadi kita nggak tahu siapa yang memberikan komentar gitu kan. Jadi istilahnya karena kan demokrasi kan one voice, one vote ya. Jadi satu, tapi tidak tahu nih antara misalnya Pak Doktor dengan misalnya S1 kan beda sebenarnya cara berpikirnya kan gitu kan. Gimana ada ini bisa nggak itu? Prof? Artinya gini Mas Ujali, hal ini ada sebenarnya sebagai data pendamping atau data untuk konfirmasi Pendamping, ya. antara data yang jajak pakar yang expert ya. Kalau itu random sampling seperti itu ya bisa saja. Apakah menggunakan aja variabel yang sama, satu menggunakan variabel-variabelnya sama, satu ditanyakan secara kualitatif, ya, satu pakai cara kuantitatif gitu. Nah, apakah pendapat para pakar dengan pendapat masyarakat sama nggak? Itu sebenarnya kan bisa menjadi perbandingan, cross check. Nah, tapi waktu kita para pakar, kita harus jujur juga yang orang meneliti itu kalau mau mencari data kebenaran. Pakarnya jumlahnya harus sama. Yang dari 3 paslon ini, ya 3-3-nya harus ada, harus seimbang jumlahnya. Dari paslon 1 misalnya 3, paslon 2 3, paslon itu 3. Jadi ada keseimbangan. Kemudian parameternya yang mau digunakan apa sih pertanyaannya? Apakah di segi dari pengalamannya, apakah dari segi kepemimpinannya, apakah keberhasilannya, apakah dari idenya, itu kan jadi variabel. Variabel-variabel itu ditanyakan kepada pakar, mereka menjelaskan juga alasan-alasannya, kemudian dari hasil yang tadi ke masyarakat langsung dibandingkan, kan ke situ. Karena dari tadi ada buku apa saya lupa lagi ya, bahwa itu keputusan bisa dipengaruhi oleh hasil survei. Apakah survei itu kejujuran atau tidak? Nah, itu yang kita bisa berbeda asal tujuan dan maksud, kan di situ. Jadi kalau metode DLP ini digunakan sebenarnya bisa menjadi pembanding gitu. Karena banyak juga yang survei mengatakan A, ternyata yang menangnya B atau C. Jadi begitu. Jadi yang harus kita bangun sebenarnya kalau di demokrasi itu, kalau terlalu sering survei yang kita takutkan apa? Jadinya penggiringan opini, itu yang kita takutkan gitu. Jadi masyarakat tidak diajak cerdas, tapi takutnya digiring. Itulah mungkin yang harus kita lebih hati-hati. Itu masih jali. Jadi kalau kita mau fair, ya surveinya dua-dua metode digunakan, kemudian variabelnya yang sama. Jadi menurut masyarakat umum gimana, menurut pakar gimana, kan gitu Mas Jali. Bisa dikomparasi nanti hasilnya. Tapi menggunakan variabel-variabel yang sama. Ini bisa ngalahkan Poltrek ini survei Poltrek.
Pak, bisa Pak ya diskusi. Iya Mas Ham. Pak, jadi memang berbeda base-nya. Kalau ini kan expert judgment itu saya kira lebih cocok kalau kebijakan. Kalau seperti sampean tuh, kalau di dunia saya sistem informasi itu namanya social media analytic. Jadi kayak apa namanya ya trennya apa namanya netizen tuh gimana dalam pemilihan itu namanya social media analytic dan social network analysis itu ada softwarenya juga kayak bot analisis juga misalnya ini Iya. penggiringan opini itu bisa dibaca itu lebih saya kira lebih cocok daripada saya ya apa namanya banyak pakai Likert gitu kayak Sam pakai apa namanya faktor analisis itu kan survei gitu jenis penelitian survei gitu tapi zaman sekarang saya kira nggak cocok gitu kalau kayak gitu sekarang tuh ya sosial media analitik SMA dan SNA social network analysis itu karena kan semuanya berbasis sosial media jadi apa namanya gimana opini di sosial media di capture gitu dan dipetakan gitu kalau zaman sekarang kalau berbasis ke apa namanya ya partisipasi ya gitu kalau apa Delphi itu memang expert judgment kalau apa, di komputer banyak kok Mbak Oktari di Ilkom juga banyak Oktari untuk disertasi juga banyak apa Delphi cuman Delphi itu kan dia apa namanya kualitatif baru dipakai Fasi misalnya Fasi Delphi baru apa Delphi kemudian digabung sama Topsis itu ada yang ada kuantitatifnya ada kualitatifnya kalau Delphi itu memang untuk apa namanya menggali dalam perspektif ekspor gitu cuman saya belum jelas Pak saya pengen nyoba Delphi ini untuk smart tourism gitu kebijakannya gimana saya tertarik untuk menggunakan Delphi. Sebelumnya saya sudah pakai ISM, Interpretive Structural Model, itu dipakai juga untuk expert judgment. Penelitian saya sekarang Modified Total Interpretive Structural Model sama. Cuman kalau Delphi itu saya belum nyoba gitu. Maka saya belum jelas, saya mungkin bisa didemokan Pak, maksudnya prosesnya kayak apa, misalnya pertanyaannya gimana. Kalau ISM itu kan dia perbandingan antar critical success factor itu Pak, kan tadi itu baru dibandingkan sehingga yang paling yang paling urgen tuh ini gitu. Itu kalau ISM Interpretive Structural Model dalam perspektif expert judgment. Saya hampir semua DSS mungkin paham ya pernah make kayak AHP, Topsis, Prometheus, SAO gitu digabung-gabung lah AHP, Topsis, AHP, Fasi AHP gitu. Cuman kalau Delphi itu belum pernah saya gitu. Mungkin bisa didemokan apa namanya prosesnya gitu Pak, mulai dari penggiringan saya sudah agak jelas misalnya terus diapakan gitu loh Pak anunya proses apa namanya wawancaranya kayak apa gitu secara biar ada gambaran gitu loh Pak kalau pengen menerapkan Delphi ini untuk saya pengen menerapkan Delphi untuk kebijakan smart tourism di Indonesia. Oke. Jadi pertama gini Mas yang posisi yang saya lakukan tadi saya mengatakan tentang kita bicara apa sih yang mengancam bangsa kita Mas ya dari sisi ancaman militer maupun non militer gitu. Semua orang punya pendapatnya berbeda. Saya bikin isu itu, kemudian waktu itu saya bicara dengan promotor saya, ini isunya kita menentukan ancaman militer sama non militer apa sih gitu. Karena banyak bicara tentang ancaman, tapi sebenarnya apa ancaman itu. Nah dari isu itu, kemudian kita bicara dengan promotor siapa yang akan menjadi narasumber. Setelah ketemu dengan para narasumber, kita bicara berikutnya penentuan variabel itu, Mas. Mana ancaman militer, mana ancaman non-militer. Kita sebar kuesioner, Mas, kepada pakar. Untuk awal dulu, Mas. Ternyata menurut pakar A itu ancaman militer ada 3, terus ancaman non-militernya ada 5, ada 6. Kan itu, Mas ya? Itu ancaman. Para pakar kita kumpulkan itu semua, Mas. Jadi kita tidak melihat benar salahnya, pokoknya yang mengatakan menurut beliau-beliau ancaman, kita masukkan. Itu menurut para pakarnya dulu. Kemudian ancaman versi dari buku-buku teori atau dari jurnal-jurnal kan gitu. Samalah dengan collecting data juga kan itu Mas ya. Jadi yang terlihat tentang ancaman itu kita collecting datanya semua Mas. Gitu. Sehingga dari tadi ancaman militer tuh muncul setelah kita jumlahkan militer 8, non militernya ada 48 ancaman. Pertanyaannya mana yang mau disepakati? Kan gitu Mas ya. Nah, setelah proses itu kita bikin pertemuan waktu Mas, karena waktu itu masih zamannya COVID-nya lagi tinggi ya Mas ya, kita bikin Zoom. Jadi Zoom di situ saya promotor kemudian kan para pakar kita membahas
Pak, bahwa kami meneliti, kami pengen menentukan mana sih ancaman militer, mana ancaman non militer. Kalau aktual itu artinya sedang terjadi, kalau potensial mungkin belum terjadi, tapi besok lusa bisa terjadi, gitu. Kemudian skalanya kita pengen menentukan sangat tidak mengancam sekali 1 sampai sangat mengancam sekali 9, kan gitu. Kemudian kalau Bapak masihkan penilaian 1-9, kami juga pengen tahu sih Pak, alasannya apa sih Bapak ngasih penilaian itu, kan gitu. Nah, sehingga alasan-alasan Bapak itu juga bisa didapat. Nah, diskusilah menurut pakar 1 dia menjelaskan bahwa ancaman militer, non militer gini, lingkungan strategi begini, beliau baru cerita. Nanti ditanggapi oleh narasumber 2 segala macam. Gitu. Itu proses diskus. Hasil diskus itu muncullah nanti rancangan penelitian itu, Mas. Kita rancang penelitian, oh berarti kita secara klasternya ada 2 nih. Kita akan membedakan antara ancaman militer dan non militer. Supaya nanti pembagian tugas militer sama non militernya jelas, kan itu Mas ya. Kemudian setelah itu kita bagi di antara ancaman militer dan militer ada 2 variabel lagi kita pisah. Mana yang aktual artinya sedang dan akan terjadi jam terjadi atau potensial belum terjadi. Itu dibagi lagi. Setelah itu kita sepakat bahwa memberikan penilaiannya dari 1 sampai 9. Itu posisi itu udah clear dulu dengan para panelis, Mas. Jadi para panelis waktu memberikan tadi adjustment, penilaian, alasan segala macam, itu beliau sudah tahu, Mas, apa isu-isunya. Kan gitu. Setelah kita sepakati, kemudian kami bagikan, Pak, nanti akan kami japri, masing-masing panelis akan menerima username dan password, gitu. Tidak di-declare dalam forum itu, Mas. Nanti kalau declare Mas Aang panelis 1 dia tahu, oh kalau panelis 1 Mas Aang nih, kan itu Mas ya. Jadi kami japri, mencegah anonim itu Mas. Ya kan? Nah, setelah itu beliau membuka aplikasi, kemudian beliau mengasihkan penilaian, Mas. Memberikan penilaian dari angka 19 beserta dengan alasannya. Dalam masa kami carikan di aplikasinya. Yap. Bentar Mas ya. Karena aplikasinya lagi ada lagi menggunakan Mas, bentar. Biar di-upload bentar. Ada yang lagi melaksanakan survei, Mas. Kalau Delphi sampai berapa round, Pak? Maksudnya round itu Round itu ditentukan gini, Mas. Perbandingannya itu, kalau kami kemarin sepakat itu harus di bawah 5%, Mas. Jadi perubahan dari 1 ke 2 itu tidak boleh dari 5%, Mas. Kalau 1 dengan 2 di bawah 5%, kita berhenti ininya, putarannya. Tetapi kalau di atas 5%, kita maju ke ronde 3 gitu, Mas. itu dengan pakar yang sama, Pak ya? Pakar yang sama. Jadi waktu pakar yang sama, dia kan tahap 1 dia ngisi data, Mas. Gitu. Setelah ngisi data, hasilnya itu kita berikan ke beliau, Mas. Bentar ya, saya bagikan. Nah, ini hasilnya, misalnya ini hasil ronde 1, Mas ya. Nah, beliau itu nanti melihat hasil ini, Mas. Beliau-beliau itu, Mas ya. Melihat hasil-hasilnya, angka-angkanya mana yang disepakati, mana yang tidak disepakati. Nanti di putaran kedua, beliau apakah yang ngisi angka 5 mau tetap 5, jadi 4 atau 6, terserah beliau gitu, Mas. Ya kan? Jadi beliau melihat hasil ronde pertama, mana yang disepakati, mana yang tidak disepakati, berdasarkan dan alasan-alasannya. Apakah orang itu akan berubah pikirannya, apa tidak, itu kembali lagi ke pakar tersebut, Mas. Ini kami saya buka dulu sebentar, Mas ya, datanya terkait contoh format ininya, pertanyaannya, Mas ya, yang Mas tanyakan tadi, Pak, Mas. kalau hanya 5 gitu boleh, Pak ya, pakarnya? Boleh, Mas, tergantung kebutuhannya. Tetapi kalau kami kemarin itu sepakatin di angka 9 itu, Mas. Karena 9 itu, ya. Soalnya gini, Pak, saya tanya pada teman saya yang agak ngerti ini.
Hmm. Berapa pakarnya? 5. Loh kok cuma 5? Saya kan terbiasa survei gitu sampai 300, 10 kali Ya, variabel gitu. 300. Loh, kok sedikit sekali saya bilang gitu kok. itu Cuma tadi di ekspor itu Memang tadi gitu, Mas, Pak ya? tidak Hmm. ada patokan Mas. Tetapi kalau saya berpikir itu ekspornya benar-benar harus ekspor gitu Mas. Kan gitu Mas ya. Jadi bukan ekspornya perspektif. Misalnya kami dari Unpad itu ngambil Profesor Ari Bainus. Beliau ahli keamanan nasional. Cerita ancaman, bukunya banyak segala macam. Itu kan benar-benar ekspor gitu Mas ya. Dari akademisi. Kan gitu. Kemudian kalau untuk lingkungan tentara saya ambil bintang 3 Mas. Berarti kalau bintang 3 secara pengetahuan, pengalaman dia lebih paham daripada kalau saya nanya ke sersannya gitu Mas ya. Nah gitu Mas. Jadi penentuan Siap. itu dari situ. Jadi saya katakan ke Mas, klasternya dibeda Mas. Jadi semakin variabelnya, maaf, heterogenitas ekspornya semakin banyak, itu akan lebih bagus Mas. Itu yang saya katakan tadi ke Mas, kayak saya tadi ada birokrat, ada dari pengamat, ada jadi lebih mendekati gitu Mas, ya kan? Nah, jumlahnya tidak ada. Kalau Mas mau jumlahnya 20, 30, nggak ada masalah Mas. Tetapi pastikan bahwa ekspor dari yang pertama Mas, sampai terakhir dia harus terlibat proses itu Mas. Jangan satu putaran satu ikut, keduanya nggak ikut, beliau itu nggak boleh itu Mas. Harus hati-hati di situ Mas. Gitu. Jadi tidak boleh ada apa namanya berhenti di tengah jalan. Sebentar Mas, saya buka yang hasil detail. Sudah cukup, Bapak? Kenapa? Iya. Belum kebuka, bentar Mbak, lagi mau Oh saya iya. buka. Masih mau didemokan Pak, Oh, masih di prosesnya. depan. Iya. Biar saya ini lagi sama saya nggak punya dosa, saya nggak punya hutang. Ada klasifikasinya Pak ya kalau di Delphi itu Pak. Iya, sebentar Mas. Ini ada Mas, ada kelihatan ini. Oh iya, siap-siap. Nah ini rancangannya seperti ini Mas. Ya pakar metode Delphi gitu Mas ya. Topiknya apa kita jelaskan. Kemudian ini skala Likert-nya. Nah ini kita tanyanya seperti ini Mas. Tapi ini bentuk teksnya Mas ya. Tapi kenyataannya kemarin untuk mempercepat proses supaya saya juga tidak terlibat dalam prosesnya itu, ini saya pakai sistem aplikasi Mas. Nanti kalau beliau, enggak, saya nggak pakai aplikasi ya, saya ada kegiatan di luar negeri padat, jadi saya ngasih langsung ini. Beliau ngisi di sini Mas, kasih contoh di sini. Seperti ini Mas. Nanti Iya, data ini dimasukkan ke sistem yang tadi hasilnya seperti tadi Mas. Hasilnya seperti ini Mas, hasilnya. Nah, setelah ini, nanti kita akan ngambil kesimpulannya seperti ini. Nah, seperti itu Mas prosesnya. Jadi kalau saya mengatakan ancaman terhadap militer paling tinggi adalah ancaman spionase. Kenapa? Nilainya adalah 8 dari 9. Kemudian itu disebut juga menurut pakar ini, ngatakan ini, ngatakan ini. Itu hasilnya tinggal kita cuplik Mas. Jadi merepnya itu waktu menjelaskan kenapa 8 menurut Profesor Ari Bainus bahwa spionase itu adalah ancaman yang tersembunyi, faktanya ini nih. Menurut Profesor ini. Nah, jadi kita mengambil pendapatnya seperti itu Mas. Gitu ya. Ini saya buka yang punya Unpad ini. Yang Maaf, punya. belum tampil di layar, Bapak izin. Belum ya? Iya. Kecepatan Belum, Pak. ngeklik. Bentar, maaf. Nah, tadi hasilnya akan seperti ini, Mas. Ini hasil dari sistem nih, Mas. Mas Ang. Iya. Jadi, kenapa spionase 8? Ini Pak 8 hasil dari Delphi saat mengancam. Nanti ada lagi alasannya kenapa 8. Ada lagi pendapat para pakar, itu kita cuplik, Mas Ang. Gitu. Jadi, hasilnya seperti ini. Jadi, bukan menurut kita. Nanti kenapa 8 menurut profesor ini, gini, profesor ini.
Jadi kalau di penelitian kan jadi lebih validitasnya di situ, Mas. Jadi ada pendapat expert dan ada hasil kesepakatan dari expert itu gitu, Mas. Jadi ini saya kasih contoh satu lagi ya. Ada yang punyanya Bappenas, dia waktu penentuan ini sumber pembiayaan sebentar. Ini misalnya tim Unpad bikin modul metode Delphi, ini Mas Islan timnya waktu 2018. Yang dia kejar adalah menentukan sumber pembiayaan buat negara, Mas. Bentar ya, saya lihat hasilnya. Nah ini Mas. Ini misalnya opini 1 nih. Ini waktu Unpad ngasih standar apa pembiayaan dari untuk keuangan negara kita dari mana? Apakah loan, government, project bond segala macam. Ini Mas ya yang ini seperti ini. Dan dia sampai 2 ronde aja kalau salah. Nah ini ronde berikutnya. Nah peringkatnya ini Mas Adi. Jadi yang pertama untuk sumber pembiayaan negara paling bagus adalah government infrastructure bond. Nilainya 8,8 peringkat 1. Sifatnya adalah direct. Gitu Mas. Jadi ini contohnya seperti ini Mas. Yang punya saya tadi ada beberapa ini contoh yang Bappenas. Jadi untuk pembiayaan pemerintah itu paling bagus ini. Project bond itu kedua. Loan untuk infrastruktur itu peringkatnya ketiga. Gini Mas. Dia juga menggunakan 9 panelis juga. Itu Mas, gambar-gambarannya yang sama yang sudah digunakan. Kalau lebih detail nanti kita diskusi lebih lanjut aja Mas. Karena ini saya udah dibatasi Mas Oktari waktunya. Kawan yang lain juga boleh kita diskusi nggak apa-apa. Itu Mas Ang ya. Siap, terima kasih Pak Indra. Karena kalau mendemokrasi sistem aplikasinya perlu waktu lumayan Mas, harus ada detail satu-satu. Saya kembalikan ke Mbak Oktari. Terima kasih Bapak, kita masih ada 6 menit lagi. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Tuti, apakah ada persamaan dengan analisis dengan software Facet dari Rush yang ya Pak, karena sama-sama mengolah penilaian dari pakar. Kalau semua sistem kepakaran itu yang membedakan adalah cara proses perhitungannya saja. Jadi proses hitungan ini expert banyak sih sistem yang dibilang tadi Pak Ang banyak. Expert mau digunakan. Pilihannya cara menghitung data statistiknya bagaimana. Kalau di sini dia lebih banyak menggunakan hitungannya dengan menggunakan standar deviasi dan kuartil 1, 2, 3. Itu yang menjadi basis statistik perhitungannya. Mungkin yang lain beda. Tetapi apakah itu bisa digunakan? Bisa. Misalnya gini, salah satu kami lagi membantu salah satu kohort 3, Mas Gajali ya. Kohort 3 itu saya membuatkan AHP dengan Delphi, ya kan? Gitu. Kemudian diperkuat dengan data SEM. Ternyata begitu digunakan, kalau menggunakan variabel yang sama kepada orang yang berbeda, ternyata hasilnya antara Delphi, AHP dengan SEM merujuk kepada arah yang sama. Itu contohnya gitu, Mas. Jadi kita tidak mempertentangkan membuatkan antara satu bagus mana. Yang saya katakan tadi, semua metode itu bagus, tergantung tujuannya untuk yang mana. Karena mungkin Delphi bagus untuk ini, tidak cocok untuk yang lain. Yang itu cocok bagus itu. Tetapi kalau itu dikombinasikan, dikolaborasikan, hasilnya sama nggak gitu. Jadi yang kemarin kita trial itu mencoba gitu, membandingkan antara Delphi, AHP, ya, dengan SEM. Waktu itu menentukan strategi apa yang paling tepat mengatasi ancaman di Laut Natuna Utara. Strategi apa yang paling tepat digunakan? Kita menggunakan strategi SEM, AHP, sama Delphi. Tapi ternyata keputusannya mengarah yang sama, bahwa kita untuk di Natuna Utara, strategi yang paling paling bagus adalah smart power. Smart power berarti kita mengedepankan diplomasi,
tetapi memperkuat unsur pertahanan dengan pembangkulan pangkalan, kemudian patroli diperbanyak, penguatan armada. Itu jadi sisi ke depan, diplomasinya kedepankan, tetapi penguatan pertahanannya dikuatkan. Jadi jawabannya begitu. Jadi bukan bagus mana, tapi sesuai dengan konteksnya. Metode itu mana yang paling tepat. Karena semuanya punya kelebihan, kekurangan, tapi harus kita memilah metode yang paling tepat yang mana, yang untuk yang paling bagus. Gitu, materi jawaban ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Iya. atas jawabannya. Eh, Baik Bapak Ibu, kita sejujurnya ingin sekali melakukan diskusi lebih lanjut gitu ya. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Sebelum kita masuk ke penutup, kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas paparan materi yang Bapak sampaikan, atas ilmu, insight, wawasan baru yang Bapak sampaikan kepada kami semua. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya kita minta kata-kata penutup dari Bang Ghazali selaku Direktur Emerald Transpublika. Kepada Bang Ghazali kami silakan Bang. Terima kasih Oktari atas waktunya. Yang kami sangat hormati Dr. Hendra Wulan, terima kasih banyak ini telah memberikan banyak insight ya kepada rekan-rekan Profesor ID. Diskusi sangat bagus ya. Sebenarnya ini potensinya masih banyak sekali kalau kita lihat Delphi ini, bukan hanya sekedar di dalam menilai ancaman, mungkin nanti bisa di bisnis Pak. Bisnis dalam artian menentukan banyak sekali sekarang para pebisnis itu bingung menentukan ini mau kemana arah pemasarannya gitu. Kayaknya ini bisa masuk ini. Mungkin nanti tim IT-nya Pak Hendra Wulan yang bisa membuat seperti itu. Dan tadi mungkin agak kehilangan signal. Tadi mungkin ada yang keputus saya dengar Mbak, sorry. Ya, halo. Tadi agak signalnya hilang. Putus ya? Putus tadi apa yang bicara Mbak. Tadi saya nggak menyimak tadi Mas Gajari nyebut nama saya ujungnya gitu aja. Apa yang dikira isunya? Siap. Ya, pada intinya kita mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya, dan semoga ini akan menjadi amal jariah buat Pak Hendra Wulan ya. Nanti akan kita post di Profesor ID YouTube ya. Jadi setiap narasumber pasti kita akan kita post. Karena nanti ada yang minta sebelum minta rekaman juga, jadi kita kasihkan free. Ya seperti Pak Hendra Wulan kasih license free juga, kita juga free gitu. Karena ilmu ini kan ya kita buka aja lah. Ya mungkin gitu. Mungkin di lain kesempatan mohon bimbingannya lagi Pak Dr. Hendra Wulan. Dan nanti mungkin Pak Aang juga bisa untuk memberikan ini materi di Profesor ID. Bisa share ya Pak Aang ya. Kalau berkenan. Mungkin yang lain dulu Pak. Yang lain dulu ya. Karena di Profesor ID ini tidak ada yang tidak ada yang sempurna, semuanya itu berbagi ya. Jadi mungkin one day saya juga akan ngisi gitu ya. Jadi di Profesor ID menjadi peserta iya, menjadi narasumber iya, menjadi peneliti iya, dosen iya, semuanya iya Pak. Kalau berkenan nanti bisa menghubungi tim admin kami Pak Aang ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Hendra Wulan atas waktunya, luar biasa sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, Bapak dan Ibu, sebelum menutup kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu silakan untuk mengaktifkan kameranya dan tim operator kami akan mencoba untuk merekam. Baik, saya pandu Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya ulangi 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar kali ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan lancar dalam urusan. Kami selaku penyelenggara memohon maaf atas kekurangan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Wulan. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak. Iya, sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu. Terima kasih semua, salam sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat Bapak. Pilih. Selamat pagi.